Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari mempersiapkan diri kita, bersama-sama kita membaca firman Tuhan, bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mengacu pada bacaan harian Gereja Toraja, Keluaran pasal 3, ayat 13 sampai ayat 22. Keluaran pasal 3, ayat 13 sampai ayat 22. Mari sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, sungguh bersyukur kepadamu, kasih setiamu yang kami nikmati dalam seluruh kehidupan kami. Pada saat ini kami telah sedia membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, pimpinlah kami, supaya kami mengerti firman-Mu dan memahami dalam seluruh kehidupan kami, serta melakukan dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Keluaran pasal 3, ayat 13 sampai ayat 22 berbunyi demikian. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa, tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Amin firman Tuhan.
Bacaan kita ini diberikan tema renungan Tuhan memperkenalkan dirinya. Satu pepatah atau ungkapan yang sering kita dengarkan, tak kenal maka tak sayang. Tentu ungkapan ini dimaknai bahwa ternyata perkenalan itu penting. Mengenal sesuatu itu penting, sebab dengan mengenal ada pemahaman yang benar dan ada kepercayaan terhadap sesuatu tersebut. Bacaan kita ini bercerita tentang bagaimana Musa mendapat tugas dari Allah menjumpai orang-orang Israel dalam keberadaannya di Mesir, bahwa Tuhan akan membebaskan mereka dari Mesir. Tuhan rindu membawa bangsa Israel keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Allah sendiri. Di ayat 17 diungkapkan bahwa negeri itu adalah negeri yang berlimpah susu dan madunya. Namun dalam banyak hal, ada sesuatu yang perlu dibereskan sebelum Musa melakukan tugas dari Tuhan. Bahwa Musa berkata kepada Allah di ayat 13, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Bagi Musa penting untuk mengatakan dan memperkenalkan tentang Allah. Apa yang harus dikatakan Musa kepada orang Israel tentang Allah? Agar orang Israel mengenal Allah, tahu siapa yang akan menolong mereka dari kesengsaraan di Mesir. Karena tentu tidak akan mungkin segala rencana Allah untuk membebaskan bangsa Israel dalam kesengsaraan di Mesir dapat terjadi tanpa ada perkenalan, tanpa bangsa Israel tahu siapakah Allah itu, siapakah yang akan menolong mereka, siapa yang akan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sehingga wajarlah ketika Musa berkata, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Ketika bangsa Israel bertanya, seperti yang diungkapkan di ayat 13. Maka Allah berfirman kepada Musa di ayat 14. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, itu Akulah Aku telah mengutus aku kepadamu. Bahkan selanjutnya di ayat 15 dikatakan bahwa supaya bangsa Israel tahu benar tentang Allah, maka Allah mulai mengingatkan tentang siapa dirinya, bahwa Dia adalah Allah yang disembah oleh nenek moyang bangsa Israel, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Makanya Allah mengungkapkan tentang dirinya. Katakanlah kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ini tentu penting untuk mengingatkan bangsa Israel sejarah kehidupan mereka, sejarah kehidupan nenek moyang bangsa Israel, bahwa Allah yang akan menyelamatkan mereka jauh sebelum mereka ada. Allah telah melakukan banyak hal dalam sejarah kehidupan nenek moyang mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, kepada kita
Apakah kita sudah mengenal Allah secara pribadi? Allah memperkenalkan dirinya dalam karya penciptaannya, dalam kitab Kejadian, dalam sejarah Perjanjian Lama. Allah memperkenalkan dirinya dalam berbagai situasi yang dialami umat Tuhan dalam kehidupan sejak mereka keluar dari tanah Mesir, bahkan dalam pekerjaan para nabi yang diutus oleh Allah. Dan kita pun mendapati dalam Perjanjian Baru, Allah memperkenalkan dirinya melalui kasih-Nya dan karyanya di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Kita mengenal bahwa Dia adalah Allah yang menyelamatkan, Allah yang mengampuni, Allah yang mengasihi. Tuhan memperkenalkan dirinya agar manusia belajar mengandalkannya, berserah kepadanya, karena Dia adalah Allah yang melepaskan dari segala kesengsaraan manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, datanglah kepadanya, biarlah kita mengenalnya dengan sungguh, melalui firman Tuhan yang kita baca, melalui firman Tuhan yang kita renungkan. Kita mengenalnya dengan iman kepadanya. Tuhan memperkenalkan dirinya dalam berbagai situasi kehidupan kita, bahwa Dialah sumber pertolongan kita, Dialah andalan kita, satu-satunya, tiada yang lain. Kenallah Tuhan dalam seluruh karyanya. Kenallah Tuhan dalam seluruh apa yang diperbuat dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dan dimanapun kita berada. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh mensyukuri kasih setia-Mu dalam hidup kami, Tuhan, bahwa oleh pemeliharaanmu ada kesempatan bagi kami untuk membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Biarlah kami terus mengenal-Mu. Dengan cara-Mu Engkau memperkenalkan diri-Mu. Dan dengan cara-Mu kami pun mengenal Engkau secara utuh dalam seluruh kehidupan kami. Kami mengenal-Mu dengan perbuatan-Mu yang luar biasa. Sehingga dengan mengenal kami pun belajar berserah kepada-Mu, mengandalkan-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Berkati firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Roh Kudus kiranya menyempurnakannya. Dan kami dimantapkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam seluruh kehidupan kami. Berdoa kepada-Mu Tuhan, bagi setiap umat-Mu yang mendengar renungan pagi pada saat ini, peliharakanlah, tuntunlah, dalam kehidupan secara pribadi, dalam kehidupan bersama dengan keluarga, bersama dengan pasangan, bersama dengan anak-anak, bersama dengan saudara, bersama dengan sahabat, teman, dan handai tolan. Biarlah ya Tuhan, kami belajar untuk makin mengenal-Mu dan belajar untuk menghampiri-Mu dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih kepada-Mu, dalam kasih kepada sesama kami. Kasih karunia-Mu kiranya terus menuntun kehidupan kami. Kasih karunia-Mu kiranya bersama dengan kami. Sehingga ya Tuhan, damai sejahtera menjadi bagian dalam kehidupan kami. Bapa kekasih jiwa kami, biarlah seluruh kehidupan kami senantiasa dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Janganlah Tuhan membiarkan kami jauh dari-Mu, melakukan segala apa yang tidak benar menurut kehendak-Mu. Bawalah kami Tuhan makin dekat dengan-Mu. Bawalah kami Tuhan makin mengenal-Mu, sehingga dengan iman kami berakar di dalam Yesus Kristus, kami bertumbuh di dalam Yesus Kristus, dan berbuah di dalam Yesus Kristus. Kasih karunia-Mu menaungi bangsa dan negara kami. Kasih karunia-Mu menyertai pemerintah kami. Kasih karunia-Mu menyertai setiap rencana kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami rencanakan, boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Oh Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Layakkan kami untuk terus menghampiri-Mu dalam kekudusan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Selamat beraktivitas, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Selalu percaya, Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan kita.